Apa arti dari makna wali Allah dan apa arti karamah? Saat ini marak berita tentang wali Allah yang memiliki karamah, yang bisa kebal diri, bisa jalan di atas air, bisa terbang, dan keajaiban aneh lainnya. Bagaimana kita memahami hal tersebut? Kalau kita pahami pelajaran tadi, kayaknya udah terjawab bahwa Nabi Muhammad itu manusia. Wali Allah, kalimat wali Allah maksudnya adalah orang yang memiliki hubungan yang spesial dengan Allah. Orang yang memiliki sesuatu yang spesial antara dia dengan Allah. Itu makna wali. Sebagaimana kita katakan anak ini, anak yang masuk pondok ini saya walinya. Padahal kita bukan orang tuanya, tapi mungkin pamannya atau yang memberikan biaya kepadanya. Bukan paman, bukan siapa-siapa, tapi kita orang tua asuh misalnya yang memberikan dia biaya ke pesantren. Lalu kepada pimpinan pesantren kita katakan, anak ini saya walinya, Pak. Orang tuanya sudah meninggal dunia, sekarang saya walinya. Apa maksud wali di sini? Ada hubungan spesial antara kita dengan dia. Baik uangnya kita yang bayarkan, pakaiannya kita yang belikan, gitu. Wali Allah itu dia artinya. Oleh karena itu, boleh mengatakan Allah wali orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman adalah wali Allah. Itu boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Tentang Allah wali orang yang beriman sudah jelas. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladina amanu. Allah walinya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman wali Allah juga boleh. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya ketahuilah bahwa wali-wali Allah adalah orang yang tidak ada lagi rasa takut kepada mereka dan tidak ada lagi rasa sedih. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ini kedua belah pihak ini. Ayat yang pertama, Allah wali kita, wali orang yang beriman. Kemudian ayat yang kedua, orang yang beriman wali Allah. Ini dia makna kalimat wali. Adapun karamah maknanya kemuliaan. Karamah maknanya kemuliaan. Ada sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang itu. Nah, ini secara makna dari pertanyaan saudara kita tadi. Kemudian ada orang menyatakan dirinya wali Allah. Di zaman sekarang, kalau ada orang menyatakan saya wali Allah, sudah pasti dia berdusta. Sudah pasti dia berdusta. Karena masalah gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau dia menyatakan dirinya wali Allah, rekomendasi siapa? Rekomendasi siapa? Turun firman Allah dari langit bahwa Anda adalah wali Allah? Kalau iya, mana dia? Mana keterangan dari langit? Mana keterangan dari Allah bahwa Anda adalah walinya? Tunjukkan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Oh enggak, ini pernyataan saya saja, saya wali Allah. Belum tentu Allah terima. Karena orang itu benar wali atau tidak, Allah yang tahu, masalah gaib. Jadi kalau ada orang yang menyatakan saya wali Allah, dia pasti berdusta. Karena dia butuh keterangan langsung dari Allah melalui utusan Allah kepadanya untuk menyatakan dia wali Allah. Dan itu tidak akan ada. Bisa difahami? Baik. Siapa wali Allah yang sebenarnya? Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa, mereka lah wali Allah. Siapa yang beriman dan bertakwa?
Oleh karena itu berusaha kita semaksimal mungkin beriman dan bertakwa, mudah-mudahan di sisi Allah kita dianggap sebagai wali Allah. Ini dia yang benar. Soal siapa? Wallahu alam. Saya melihat Ustadz A beriman dan bertakwa, mudah-mudahan dia adalah wali Allah. Mudah-mudahan. Kenapa? Ilmu pasti kita nggak tahu. Menurut kita dia soleh, belum tentu menurut Allah dia soleh. Kita nampak ketaatan-ketaatan darinya, belum tentu dia sebenarnya orang yang taat. Boleh jadi di belakang kita dia menyembunyikan maksiat yang membuat Allah murka kepadanya. Bisa? Bisa. Jadi nggak tahu. Taib. Ada kelebihan wali-wali Allah ini, bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Subhanallah, Rasul saja nggak bisa terbang. Rasul saja nggak bisa di atas air berjalan. Rasul saja tidak bisa kebal senjata tajam. Berarti ada yang aneh di sini. Wali Allah yang sebenarnya Nabi Muhammad, ada yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad sebagai wali Allah dari manusia? Ada? Nggak bisa terbang, subhanallah. Dan tidak kebal senjata tajam, subhanallah. Dan tidak bisa jalan di atas air. Sekarang dia mengatakan saya wali Allah. Ini buktinya saya terbang. Lebih hebat dari Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang menyatakan dirinya lebih hebat dari Muhammad, sudah pasti sesat. Kaidah ini. Ada orang menyatakan dia lebih hebat dari Nabi Muhammad, sudah pasti sesat. Ambil sebagai kaidah akidah kita, tanamkan di dalam hati. Berani dia menyatakan dia lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti sesat. Dan kita katakan itu dengan sepenuh mulut kita. Bimil'il fam kata orang Arab, dengan sepenuh mulut kita katakan itu. Dengan keyakinan kita yang penuh. Berani orang mengatakan dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad soal urusan agama, kita yakin bahwa dia sesat. Termasuk ini. Nabi Muhammad wali Allah, namun luka. Nabi Muhammad wali Allah, namun gak bisa terbang. Dari Mekah ke Baitul Maqdis naik kendaraan. Dari Baitul Maqdis ke langit naik alat. Ada mi'rajnya, dibawa oleh malaikat Jibril yang tahu tempat-tempat naik. Jadi yang seperti ini tidaklah dalil argumentasi bahwa dia adalah wali Allah. Dalam pemahaman orang sekarang wali Allah itu harus punya sesuatu yang ajaib. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, dan semua itu adalah godaan syaitan, talbis iblis.